Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Hidayat. Baik, kali ini saya akan membahas masa tiga kerajaan besar peradaban Islam setelah kerajaan Bani Abbasiyah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aswar Hidayat dengan NIM 601119552. Berikut pembahasannya. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, kerajaan Syafi'iyah di Persia. Ketiga, kerajaan Turki Utsmani. Keempat, kerajaan Mughal di India. Latar belakang masalah. Perkembangan umat Islam di sepanjang sejarah selalu berupaya melakukan perang aktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain atas nama agama, seperti peran yang Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam pembinaan masyarakat yang menjemuk, sumbangan Bani Umayyah di Spanyol terhadap perkembangan sains di Eropa, peran Bani Abbas di Baghdad dalam menumbuhkan tradisi intelektualnya, dan di masa modern bangsa-bangsa muslim berjuang melawan kolonial dan musuh-musuh peradaban kemanusiaan seperti yang saat ini terjadi. Fakta histori ini membedakan umat Islam dengan umat agama lainnya yang cenderung membatasi agama dari keterlibatan langsung dengan permasalahan sosial, khususnya di bidang politik. Kedua, sistem kekhalifahan. Salah satu kekayaan peranan politik Islam yang belum ada tandingannya dalam sejarah. Umat Islam kapanpun kaum muslimin pernah memiliki suatu daerah kekuasaan yang sangat luas, membentang dari Iran di timur Spanyol sampai Spanyol di barat, dan dari Ethiopia di selatan sampai Turki di utara. Beberapa paradigma historis Islam yang turut mendukung perluasan wilayah Islam ini adalah spiritual, kultur, dan land reform. Kerajaan Syafi'iyah. Latar berdirinya kerajaan Syafi'iyah. Daulah Syafi'iyah berasal dari sebuah gerakan yang terdekat yang didirikan oleh Syekh Ishaq Syafiruddin di tahun 1252 sampai 1334 yang berpusat di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat Syafi'iyah ini didirikan bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Kesultanan kerajaan Syafi'iyah pada tahun 1524 Syah Ismail wafat. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah utama Transoxiani sampai Teluk Persia di wilayah selatan, Afghanistan di bagian timur hingga di bagian barat Sungai Efrat. Setelah itu, Shah Tahmasp putranya diangkat menjadi raja pada tahun 1554 Masehi. Dia menjadi penguasa paling lama berkuasa di kerajaan Syafi'iyah. Kemudian kemajuan peradaban Islam di Persia. Keberhasilan Raja Abbas dalam merebut kembali daerah-daerah yang pernah kuasa oleh kerajaan lain pada masa raja sebelumnya menjadi tolak ukur kemajuan peradaban Islam di Persia, khususnya dalam bidang politik. Dan kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafi'iyah. Sepeninggal Abbas, Syafi'iyah dipimpin oleh sultan-sultan yang tidak mampu mempertahankan kemajuan Syafi'iyah. Ketegangan dalam konflik dengan Turki Utsmani yang kebarannya jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Syafi'iyah. Kedua, kerajaan Turki Utsmani setelah kerajaan kedinastian Bani. Kerajaan Turki Utsmani. Latar belakang kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembaraan yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kai. Kesultanan Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-menurun walaupun tidak harus putra pertama yang menjadi digantikan pengganti sultan terdahulu. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi, kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Okan. Pada periode tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa, karena Okan berhasil membentuk 3 pasukan utama. Tentaranya yang terdiri dari Sipahi, tentara reguler, Hazab, tentara irregular,
yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang Malganimah. Ketiga yaitu tentara Janisari yang direkrut pada berumur 12. Perluasan wilayah dan puncak kekuasaan pada kerajaan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmania pada tahun 29 Mei 1453 saat dipimpin oleh Muhammad II, atau yang dalam sejarah lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Sultan Al-Fatih mengukuhkan status kesultanan tersebut sebagai kekuasaan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Berikut runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Sejak tahun 1920, Mustafa Kemal Pasha menjadikan Ankara sebagai pusat aktivis politiknya. Setelah penguasaan Istanbul, Inggris menciptakan kafukan politik dengan menaung banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa sehingga bantuan khalifah dan pemerintahan yang mandat istabil terjadi di dalam negeri. Sementara opini umum menyudutkan khalifah dan memihak kaum nasionalis. Dan terakhir, Kerajaan Mughal di India. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal patut untuk dimasukkan ke dalam salah satu kerajaan terkuat di India. Mengapa? Latar belakangnya sejarah berdirinya Kerajaan Mughal berawal dari ekspansi yang dilakukan oleh Zainuddin Muhammad, dikenal sebagai Babur yang berarti singa, salah satu cucu dari Timurlak, Kesultanan Kerajaan Mughal. Setelah Babur menikmati usahanya membangun kerajaan Mughal selama 5 tahun kerajaan, ia wafat pada tahun 1530 Masehi. Kemudian pemerintahan diteruskan oleh putranya yang bernama Humayun hingga Sultan Akbar Agung, dikenal sebagai pribadi yang jenius dalam sejarah, bijaksana, ahli berperang, dan administrasi negara yang ulung. Kemudian kemajuan di bidang peradaban, kebijakan dalam perkembangan kebudayaan ditampakkan adanya bentuk perpaduan antara unsur Islam dan Hindu. Bentuk perpaduan ini dapat dilihat secara jelas pada arsitektur dan lukisan dan beberapa benteng di Istana Ajmer, Agra, Allahabad, Lahore, dan Fateh Sikri, dan juga terlihat pada bentuk motif lonceng dan sejumlah sarana lainnya. Dan kemunduran dan serta kehancurannya. Setelah Aurangzeb wafat, raja-raja berikutnya mulai melemah. Kerajaan Mughal dan rajanya tidak lebih hanya sebagai simbol dan lambang belaka saja. Bahkan raja digaji oleh kolonial Inggris yang datang dan tinggal di dalam istana. Akhirnya raja terakhir Babur Shah memimpin pemberontakan melawan Inggris namun gagal. Bahkan ia tertangkap dan disiksa secara keji, lalu dibuang ke Rangon, Myanmar pada tahun 1862. Dengan demikian, maka tamatlah riwayat kerajaan Islam Mughal di India. Setelah berabad-abad lamanya mengalami sangat kemajuan, mengalami kejayaan. Itulah tadi presentasi yang saya lakukan. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.